semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum memulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Roythan, Akira, dan Will karena sudah mendukung podcast ini melalui Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantu kalian belajar bahasa Indonesia ya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas berbagai kata yang bisa dipakai untuk mengatakan laki-laki dan perempuan, serta perbedaannya. Yang pertama, kata laki-laki dan perempuan adalah yang paling umum. Bisa digunakan untuk anak-anak sampai dewasa. Dan dua kata ini juga bisa dipakai dalam banyak keadaan dan konteks yang berbeda-beda. Kalau para pendengar bingung, tidak tahu mau pakai kata yang mana, paling baik pakai kata laki-laki dan perempuan. Nah, kalau orangnya masih muda, kita bisa gunakan kata cowok untuk laki-laki dan cewek untuk perempuan. Kata cowok dan cewek ini hanya untuk orang yang masih muda, seperti anak-anak sampai dewasa usia 20-an. Nah, kata cowok dan cewek ini sangat sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Artinya kurang lebih mirip dengan boy dan girl dalam bahasa Inggris. Kalau kamu mau mengatakan dengan jelas orang itu adalah anak kecil, bisa tambahkan kata anak di depannya. Contohnya, anak cewek dan anak cowok. Bisa juga anak perempuan dan anak laki-laki. Selain itu, kata cowok dan cewek juga bisa berarti pacar. Contohnya, pacarku. Kamu bisa katakan cowokku untuk pacar laki-laki dan cewekku untuk perempuan. Dan untuk yang sudah bersuami, bisa menyebut suaminya laki, lakiku. Walaupun begitu, aku belum pernah dengar ada yang bilang perempuanku untuk menyebut istrinya. Biasanya pakai kata istriku. Nah, selanjutnya, kata pria dan wanita. Nah, dua kata ini hanya untuk orang yang sudah dewasa. Kata pria dan wanita juga biasanya lebih formal. Tapi lebih formal belum tentu lebih sopan ya. Kata pria dan wanita membawa makna stereotip. Pria yang maskulin dan wanita yang feminin. Makanya dulu ada istilah wanita karir, yaitu wanita yang bekerja. Memang dulu tidak banyak wanita yang bekerja. Sekarang ini istilah wanita karir sudah sangat jarang dipakai, karena perempuan yang bekerja sudah sangat umum. Dulu juga ada slogan iklan, advertisement, untuk rokok. Slogan ini mengatakan, pria punya selera. Taste. Nah, waktu kecil dulu, masih SD, begitu melihat iklan ini, aku bilang, wanita juga punya selera kok. Selanjutnya, ada kata jantan dan betina. Dua kata ini kebanyakan dipakai untuk hewan, untuk binatang, seperti ayam
Contohnya ayam jantan dan ayam betina. Juga untuk sapi, anjing, kucing, dan banyak binatang lainnya. Walaupun begitu, kata jantan dan betina juga bisa dipakai untuk sifat manusia, sifat orang. Tapi memang agak kasar, tidak sopan. Contohnya, kata jantan bisa kita gunakan untuk orang yang kuat dan berani. Kalimatnya, laki-laki kok suka gibah, suka gosip, enggak jantan. Kebalikannya, kata betina bisa digunakan untuk orang yang tidak jantan. Kalau bisa kata ini kita hindari ya, jangan dipakai untuk orang lain. Karena sangat merendahkan. Ada makna menghina orang lain. Contoh kalimatnya, dia laki-laki, tapi mulutnya seperti betina. Semoga para pendengar sudah mengerti ya cara menggunakan kata-kata ini. Intinya, kesimpulannya, laki-laki dan perempuan paling umum digunakan dalam banyak keadaan. Bisa untuk anak-anak sampai dewasa. Cowok dan cewek paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk orang yang masih muda, mulai dari anak-anak sampai usia 20-an. Pria dan wanita hanya untuk orang dewasa dan membawa makna stereotip. Jantan dan betina kebanyakan digunakan untuk hewan. Walaupun bisa untuk sifat manusia, jarang dipakai karena tidak sopan. Episode kali ini sampai di sini. Semoga para pendengar belajar banyak kosakata baru dan cara menggunakannya. Jangan lupa dukung podcast ini ya dengan menjadi sahabat Windah di Patreon dan dapatkan transkrip serta terjemahan untuk semua episode yang ada di podcast ini. Bisa juga dukung podcast ini dengan memberikan penilaian di Spotify dan Apple Podcast dan membagikannya di media sosialmu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah!